الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan syukur kita pertama sekali kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan kepada kita hidayah dalam hidup. Pertama, menerima Islam sebagai agama yang kita ada. Kemudian menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul dan Nabi yang kita ikut. Menerima Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, dan diberi kita keyakinan setelah hidup di alam dunia kita akan hidup di alam akhirat untuk selamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami seluruh bentuk kebaikan-kebaikan dunia sampai akhir hayat kami. Kemudian berikan kami seluruh bentuk kesenangan akhirat yang diletakkan Allah di dalam surga itu. Dan kemudian jauhkan kami, peliharakan kami, lindungi kami dari neraka jahanam yang paling menakutkan bagi hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, dan bagi hamba Allah yang benar-benar paham, yakin terhadap agama yang kita anut ini. Tema kita pada pagi hari ini yaitu ukhuwah persaudaraan Islam sesama Islam kita. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya umat Islam itu pada hakikatnya dalam ajaran Islam itu yang kita imani dan kita pahami adalah umat Islam itu kewajiban mereka adalah bersaudara dengan persaudaraan yang sebenar-benarnya. Hari ini kalau kita tengok dalam kehidupan ini, inilah bencana yang paling besar betul yang sangat sulit untuk direalisasikan dalam hidup. Kalau kita tengok dua orang bersaudara atau dua orang yang sudah diikat sekalipun dengan ikatan perkawinan, ada yang bersaudara diikat oleh saudara kandung, itu nampak-nampaknya tinggal kita jangan yang menafsirkannya. Cepat kali nampaknya kita itu sedang berperintahnya bersaudara, tapi yang paling cepat itu adalah putus bersaudara. Lantas kalau kita tengok apa sebabnya? Sebab yang pertamanya adalah ilmu. Kita tidak mempunyai ilmu yang sangat pas. Kalau dikatakan hari ini ada ilmu persaudaraan itu ikatannya apa?
ada persaudaraan yang diikat oleh sesama makhluk. Jadi kalau ditanya kita dengan sesama manusia, apa ikatan persaudaraan kita karena sesama manusia? Kalau kita sama jin, kalau kita sama malaikat, kalau kita dengan hewan, sehingga kita tengok hari ini bahwa ada orang yang paling sayang betul dengan hewan, tapi nampaknya tak sayang aja dengan istrinya, dengan anaknya. Sehingga kita bertanya, apa penyakit manusia ini sebenarnya? Kalau dikatakan penyakit manusia yang pertama, kalau ditengok dari Al-Quran itu, haruslah manusia itu kenal dengan dirinya dulu. Hari ini ada orang bersaudara sebatas cakap aja. Cakapnya kalau bercakap sama dia itu tak ada salah dia, tak ada salah orang. Tapi asal berbisa, aku nengok dia jijik aja. Tapi tadi kau tengok udah saja bertanya, jumpa tadi udah salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehingga hari ini kalau kita berada di rumah sakit, ada satu yang sakit, kita tengok yang sakit udah merah-merah kali, kemudian yang berkunjung nampaknya dibuat tekek-tekek dia ketawa. Begitu juga kalau kita tengok kalau pergi ada tukang kita diikat bersaudara atas STM, tapi nampaknya sesudah sampai di sana ada yang sampai di pintu aja. Sekarang kita kenal diri kita, kalau kita bersaudara, ada katanya persaudaraan fisik, tapi tak ikut hatinya. Ada yang bersaudara dengan hati, tapi tak ikut action di dalam kenyataannya. Kalau kita berjalan nanti ada kecelakaan, kita katakan itu kasihan kali menengoknya. Maka ada sadar kasihan kali menengoknya. Sebatas itu, tak ikut pula action, tak ikut di dalam kenyataan perbuatan. Inilah barangkali yang kita singgung sedikit. Sehingga hari ini ada kalanya kita mula-mula bersaudara dalam membangun masjid, sudah siap masjid berkali itu. Kemudian dibuat persatuan wirid, gitu. Ditukar ketua wiridnya, wirid yang ketua yang pertama hilang, kemana pergi? Pertama kali apa tadinya kita mengenali diri kita. Yang kedua, kenali dulu siapa pemilik kita. Itu kenali dirimu dan kenali Tuhan. Kalau kita kenal diri, manusia itu terdiri dari 3 komponen dasar. Pertama adalah badan, kemudian yang kedua adalah hati atau jiwa, yang ketiga adalah akal dan otak. Tengok Allah memberikan kepada kita, kalau sholat ini tadi, bila manusia itu 3, hakikatnya ada kalanya sholat itu badan. Yang kedua, tidak pula ikut sholat hatinya. Sholat itu menghadap siapa? Menghadap Allah. Ketika Nabi melihat seorang sahabat sedang sholat, kemudian sudah sholat, siap sholat, kata Nabi, diulang lagi, karena Nabi tengok badan dia yang sedang sholat. Kemudian diulang lagi sampai 3 kali, ya Rasulullah, inilah sholat yang aku buat dan inilah yang aku tahu. Jadi saya katakan, apa sebab hamba Allah ini bertikai aja? Karena tidak tahu ilmu tentang persaudaraan, tidak diajarkan
adalah Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu adalah contoh. Nabi mempersaudarakan muhajirin yang di Mekah dengan yang di Madinah. Muhajirin di Mekah namanya muhajirin, kemudian di Madinah kemudian diikat oleh satu ikatan, yaitu agama Islam. Agama Islam intinya ada di dalamnya perintah, ada yang dilarang. Mana yang disuruh buat wahai muhajirin, wahai ansar yang di Madinah, yang disuruh Allah buat, yang dilarang Allah tinggalkan. Itulah prinsip kita bersaudara. Kalau kita ingin bersaudara, apa yang disuruh Allah buat, yang dilarangnya tinggalkan. Suami juga tak bisa marah sembarangan sama istri, istri juga tak bisa sembarangan, karena kedua-dua belah pihak ada standar ukurannya. Ini boleh, ini tidak boleh. Dari siapa ini? Dari Allah. Suami siapa Tuhannya? Allah. Istri siapa Tuhannya? Allah. Ini peraturan kita untuk menuju ridho Allah dan surga, dan inilah yang melepaskan kita dari murka Allah dan neraka. Saya rasa Anda siap akan itu. Apalagi kalau tak bakal lagi sama bapak sama ibu, kau tengok kali kau kata istri, kau gak pegangkan sama suami tengok enak aja kau gitu. Kata-kata bapak, kau cakap tu kau pikir-pikir betul. Kalau disuruh berpikir, berarti manusia itu ada otak. Kau tak kau pikir orang tersinggung. Kalau tersinggung itu apa biasanya? Badan atau hati? Hati. Wanita pasar sikit cakap suaminya, sakit betul hati aku dibuat, tak maafkan kita itu Ustaz, sampai mati tak maafkan itu. Jadi sampai mati, sesudah mati dimaafkan, yang selamat juga kepada. Tapi lama sampai mati, sampai mati. Kata dia, untunglah dua ibu bapa setiap anak-anaknya yang jahat. Kata dia, berdasarkan dosa anakku ini sebetulnya masuk neraka jadi Ustaz, tapi aku tahu. Tengok kata ibu itu, aku tahu. Pertanyaan sekarang ini, mungkinkah kita tak kembali? Sedangkan dengan diri kita sendiri kita tak takut. Yang cocok juga, cocok di hati, berarti kita takut. Yang cocok di hati, ada orang kata susah apa dinampaknya. Dia mengambil minta sama kita. Iba pula hati dengan iba hati tadi. Kita tengok pakai sarung sudah hampir lepas, pakai peci dicari yang paling buru-buru, jalan payah, begitu. Jadi kontak ke hati kita, itu yang penting. Kita kasih. Kita berbuat pejabat yang satu, jangan kau kasih. Itu banyak yang menipu itu. Kata bapak itu, aku tak tahu yang menipu, yang tahu aku inilah yang menimpa aku ini. Jadi kalau aku tahu ada orang satu pengambil menipu, lantas ada 1000 lagi pengambil, macam mana aku ini? Apa tema kita tadi ini? Bersaudara. Apa yang bersaudara itu? Badan. Jadi tadi sembahyang ini, kenapa kita disuruh sholat berjamaah? Kalau nanti kita sholat satu saf ini, kan banyak macam itu. Satu sudah sampai ilmunya, kata imam itu, lurus, rapat. Yang satu hanya pakai bahasa Arab, kan tak tahu belakang artinya. Apa kata kalau yang
satu lagi lurus rapat. Nampak kan? Lebih rapi pula anak istri mau masuk lokal, pasukan siap kurang diajar. Tapi kadang-kadang kita di masjid ini sudah diharapkan isi jurusan yang pertama. Padahal peraturan dari Allah tak boleh diisi sampai kedua sebelum sab pertama penuh. Tapi pernah tadi setiap saat yang imam dicakap-cakap itu banyak yang tersinggung. Akhirnya tak saudara lagi aku jijik aja. Aku lagi imam ini muak betul kan. Akhirnya udah. Akhirnya sampaikan pulang ke dalam. Jadi akhirnya di dalam satu perkumpulan yang terbaik, namanya perkumpulan sholat, takut berkali juga. Imam yang panjang ayatnya, sedangkan makmumnya dua. Oh yang sudah duduk ini. Takut lagi. Jadi ini kalau kita nanti buat misalnya banyak kan, jadi kita bersihkan aja. Sudah terlihat kita siap bersaudara. Sudah, kalau sudah siap bersaudara, yang bersaudara manusianya apanya? Pertama, badannya. Yang kedua, hatinya. Yang ketiga, akalnya. Ketika tadi saya ambil misalnya, bapak ibu itu kena cakap keras sedikit dari bapak. Tak ada pula kotak kau sikit pun putih. Dan waduh, kata ibu itu tak ada kotak. Kata bapak itu, kau kotak aku tak ada kotak aku. Ini kau tinggal di rumah siapa? Akhirnya makin panjang terus. Jadi masuk Indonesia Raya sambung menyambung. Akhirnya tadi kedua suami istri kena sambung menyambung tadi pertikaian itu menjadi satu, cerai balik. Anak udah dua. Waktu sebelum cerainya sambung menyambung udah tak ada otak. Kau macam monyet kita tengok sifatnya. Ini manusia bergantung sesama manusia yang paling mulia, dibuatkan pula contohnya kepada binatang. Kata kucing, aku tak pernah ada salah di rumah, tapi kau pun tak ada baik. Tengok, kata dia, udah 5 tahun aku di rumah ini, kata kucing, maka pulang aja aku kau buat. Udah pernah dalam hadis dikatakan bahwa seorang masuk neraka karena kucing yang mati tidak makan diikatnya. Berarti dia tak bersaudara dengan kucing. Kemudian pernah ada manusia tidak begitu tamak mengasih minum seekor anjing. Allah maafkan dosa dia dan kemudian dia masuk surga. Pernah ada sesama manusia jahat yang luar biasa bertanya mana-mana katanya, aku ini sudah banyak betul dosa aku, apa mau lagi Allah memaafkan supaya aku bisa bersih? Enggak, kata dia. Akhirnya dibunuhnya pula orang sudah 99 lengkap 100. Karena fatwanya mengatakan orang yang jahat ini ada tobatnya. Sedangkan Allah menjanjikan di dalam pemahaman kita dalam Quran dan hadisnya, Allah menerima segala bentuk kesalahan hambanya bila taubat dan benar. Yang kafir di ujung penghidupannya pun dia masuk kepada Islam itu sebelum merokok. Allah terima dosa akhirnya itu sesudah dia masuk Islam. Allah ampuni dia. Jadi tema kaji kita tadi bersaudara. Salah satu yang kita harus pegang betul, kita tak mungkin akur kepada siapapun. Betul itu. Tengok murid, kalau kita dulu murid waktu kita SD, guru mana yang kita suka dan guru mana yang paling kita benci.
Aku kalau datang ke mengerti lagi yang ngomongnya dulu, begitu aku udah payah, bertanggung PR-nya banyak, mau mati dah bapak mereka. Enggak. Jadi kalau tak ada guru matematika sini, kalau boleh tak makmur para anak-anak itu, guru matematika tak ada di dunia ini. Bagi yang hobi menyanyi pula, kalau ada guru menyanyi, ini mudah-mudahan panjang umur bapak ini. Jadi tak banyak kali hafal menyanyi, ini banyak dia dapat. Kalau mengaji mudah, dia tak ada kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, bersaudaralah dengan fisik. Kita kalau sholat, Nabi itu bersaudara dengan fisiknya. Dikatakan orang meninggal, Nabi itu mengantarkan mayat itu sampai ke kubur. Dan kemudian ketika orang menangis, Nabi ada bagiannya ikut menangis. Kemudian kalau Nabi menangis, sahabat lebih kuat betul menangis. Padahal belum tahu lagi. Siapa itu baru tanya, apa tadi yang kau tangiskan ya Rasulullah? Padahal dia sudah ikut menangis. Ada dua suami istri sudah menangis, sudah SKD, kemudian meninggal suaminya. Tadi waktu sama-sama hidup, marah betul. Udah meninggal, menangis. Akhirnya datang maknya. Tadi waktu dia hidup, kau sakiti dia, sekarang udah mati kau tangisi dia. Apa hidup kau ini? Tandanya diri kita tak akur, badan kita, hati kita dengan akal. Kita kalau tak akur sama orang, kalau lagi berjumpa akur, udah berpisah, aku menengok dia itu. Gigi aja benar. Tapi tak dicakapkannya, tapi di hati. Makanya kata Allah, engkau tak bersaudara dengan hati. Jadi kalau kita tengok hari ini, persaudaraan dan perseteruan terletak di tiga tempat. Perseteruan hari ini antara Israel itu dan Palestina sudah sampai tingkat mengatakan bunuh sampai habis ke akar-akar. Tengok. Israel cara dia membunuh dimulai daripada yang belum lahir. Kemudian anak-anak. Jadi orang tua dibiarkan aja. Jadi orang tua tidak terbahayakan lagi. Yang dia takutkan adalah generasi. Hari ini kalau kita tengok pun generasi kita kalau masuk ke masjid ini, mana banyak orang tua dari anak-anak. Apa penyebabnya tadi kita tak bersaudara? Karena kita tak tahu. Bagi yang sudah tahu, kenapa tak bersaudara juga? Dalam pengalaman saya, salah satunya datang orang bertanya tentang perceraian. Datang dia dua-dua. Sebenarnya sudah saya jawab. Kemudian dia saya tengok salah bukan dia. Kami ini suami istri Pak Ustaz. Jadi yang kami tanya itu kami ini itu kata dia. Tengok sudah cerai, bisa gonceng lagi. Namanya hukumnya apa ini jadi cerainya atau tidak. Tadi bertengkar. Beberapa kesimpulan kita ambil cepat sikit. Apa kesimpulan bersaudara? Bersaudara kita dengan badan, hati, dan akal. Ibu kalau sudah punya anak yang kuliah, anak
laki-laki satu SMP, yang satu lagi masih SD, ada TK. Ibu itu satu rumah. Sedangkan itu mereka itu bersaudara. Pertama kali suami bersaudara dengan istri. Apa ikatan persaudaraan? Hari ini ada persaudaraan yang ikatannya satu marga. Mohon maaf, umpamanya marganya Lubis. Buat pengajian Lubis saja, Bapak Sunasution tak tahu. Kemudian pengajian Melayu, karena saya Melayu, kemudian yang Melayu sudah kawin dengan Arab, kawin dengan Inggris, kemudian tinggal semua orang Inggris tinggal di rumah mana, suami istri mana, ngaji, ada pengajian Melayu dia. Jadi bapak itu tinggal, bapak itu yang ditinggalkan ibu di rumah makan nasi dingin aja, ibu itu makan di tempat sana tuh makan kakak dari kambing. Waktu ibu makan dari kambing tadi teringat ke suaminya karena dia bersaudara. Di atasnya sepiring ada 3 potong kambing, di bawahnya 1 dibungkusnya. Kenapa kau bawa itu? Aku suamiku di rumah. Kenapa tak ikut? Tak bersaudara dalam perkumpulan ini. Tak bersaudara dalam perkumpulan ini. Ada yang saudara setanah air, setanah air. Kita kalau tahunya Indonesia ini tanah dan air, tapi banyak yang dapat tanah ada yang ada air, ada yang tak ada tanah tak ada air, jadi gelandangan terus. Dan dia saudara setanah air, tapi dia tak bertanah dan tak ada air. Ada yang ada airnya saja, tak ada tanah. Sedangkan pemimpin persaudaraan dia punya istana sampai ke langit sana tinggi. Kita hari ini menyanyikan Indonesia tanah airku, tapi kita tengok banyak anak kosong dilarang masuk, melanggar. Jadi saya rasa udah lengkap lagi ini. Jadi pikir-pikirkan aja dari itu sebenar atau kita ini masih bersaudara atau tidak. Sebelum dibuat kampung itu ada masjid bersaudara sekampung itu. Sesudah dibuat masjid, yang satu mengatakan tak semasa kita ini nampaknya, tak semasa. Apa mazhabmu Syafi'i? Apa mazhabmu Maliki? Kau pernah enggak? Jadi sekarang kita kenal hanya dengan yang kita ikut tidak, kok kita bertengkar di sini. Tanya ulang lagi, kau tahu yang dibilang Syafi'i? Enggak. Kata Ustaz Yazid. Jadi sebetulnya kau ini mazhab kau Ustaz Yazid atau Syafi'i? Itulah yang kita maksud. Jadi akhirnya kaji kita ini udah dibuka-buka semuanya. Akhirnya kesempatan kita untuk tak bersaudara banyak kali. Ada yang menganjurkan imam masjid itu di masjid itu yang tua, yang sudah kawin, yang banyak kan. Sedangkan waktu datang untuk hujan ini tak ada lagi nampaknya yang cocok jadi imam. Kawin juga mana lebih faktor imam itu pakai celana dari pakai kayu itu. Satu lagi pakai sekadar ini pakai baju Arab, satu lagi pakai baju India. Karena Nabi Muhammad. Akhirnya kenapa masjid kita itu kurang di masjid? Mana lebih banyak pengajian di rumah atau di masjid? Banyak. Jadi akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa kita bersaudara pertama kali dalam badan. Sekarang kita tanya diri kita, bersaudarakah badan kita dengan hati kita? Bersaudarakah hati kita dengan otak kita?
Tadi udah saya tengok ada orang miskin, nampaknya kita bersaudara dengan hati. Kasihan kali. Duit dalam kantong dia ada 100, dan impul ada 20, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Yang mana dikasihnya? Tadi udah bersaudara dia dengan hati, kasihan kan? Kan ada tinggi betul itu kasihan. Sesudah dia mengambil duit dalam kantong dia menjadi persaudaraan lewat tangan dia bergerak, lama dia pegang-pegang karena takut dia terbuka situ yang 100 impul mana ini tadi. Dia rasa pikir-pikir dia yang diambilnya ini diajarkannya dalam hati dia yang 2.000, tapi karena tak ditengok rupanya itu 100. Karena saking kan bersaudaranya, tangan kawan dipegang, tangan dia pegang begini. Di ujung sesudah lepas nampaknya merah. Jadi bersaudara dengan hati tidak selaras dengan. Begitu juga nanti wirid, waduh ini di tempat orang yang besar rumahnya, banyak mobilnya, kemudian banyak yang datang. Tahu-tahu makanannya uang biaya saja, uang mati saja. Karena jemaah ini ada tua, ada muda. Saya tengok ada ini pesta perkawinan 2 tahun besar, tapi tidak nampak ada hidangan itu tak bersaudara, tempat kita bersaudara. Udah yang tua-tua datang, tapi nampaknya piringnya tak cocok. Piringnya datar aja, orang tua itu udah koyong begitu, tapi ikut juga antri. Yang saya pikirnya itu mana? Tidak ada tempat khusus untuk orang tua, tidak ada meja untuk orang tua, tidak ada jenis makanan untuk orang tua. Kemudian buahnya berarti pisangnya standar, masih di pokok lagi di situ. Bapak ini minta tolong sebentar, tapi ditengok mantap ya Pak, tapi ini masih Abdul Zikri Fakat. Bapak itu tak dipandang yang bisa dipandang sesuai. Ini memang jahanam buat berpesta ini. Kita diundang nyawa tapi disakitinya. Udah cukup kan kita sampai sini aja. Jadi saya tidak memberi petunjuk siapa yang tak ada ilmunya yang mempengaruhi semua tempat. Di tempat orang kaya berlain, di tempat orang miskin juga berlain. Jadi kita harus tahu diri juga. Nanti waktu ibu dengan bapak, dengan anak-anak bersaudara membesarkannya. Udah besar orang itu ditinggalkannya. Waktu suami istri dua-dua sayang menyayangi, suami sayang dengan istri, istri sayang dengan suami, bersaudara. Waktu masih muda-mudanya bapak tu sakit, disuapkan ibu tu sakit, disuap bapak udah tua, masing-masing. Karena kalau yang waktu muda-muda masih ada harapan sembuh, udah tua kan tak ada harapan sembuh lagi. Karena saya tengok udah ketawa semuanya, udah pagi semuanya, saya udah tidak gaya lainnya, saya rasa udah cocok udah sampai situ aja. Kakinya pun kalau kita udah ada yang tua, ada yang muda, itu pun payah juga Ustaznya mungkin menjadikan bersaudara. Lama kali terkapar yang tua, cepat kali marah yang muda. Sebab itulah kata Nabi waktu imam semayang panjang. Kemudian dia mengenal sama Nabi, ya Rasulullah, kata wanita itu, aku tak bisa lagi, aku ikut sholat banyak kali, lama kali, kata dia. Kemudian waktu Nabi biasanya sembahyangnya agak lama sedikit.
Karena yang datang ini memang orang-orang yang mau sembahyang benar. Ketika Nabi pendek ditanya orang itu, kenapa tadi Rasulullah agak pendek? Kadang-kadang aku ada bayi menangis di rumah dulu dekat-dekat di masjid itu, takut aku nanti maknya yang sedang sembahyang itu tidak ikut sembahyang hatinya lagi, tak ikut otaknya memikirkan anaknya. Bukan kamu paling tahu. Jadi kita udah kenal diri tadi. Ya Allah, aku bersaudara dengan saudaraku sesama manusia, saudara badan, saudara hati, dan saudara akal. Masuklah di akal kita hari ini. Kalau kita tengok-tengok, masuklah di akal kita hari ini bahwa cara Israel membantai Palestina itu semua udah diprotes oleh seluruh dunia. Sampai ada orang Islam bunuh diri melihat berita itu. Dia non-Islam. Tapi ada juga orang Islam tinggi ketawa ke sana. Atas nama orang tahu bahwa dia orang Islam. Di Syria pasangan Asad itu membantai penduduknya. Itu yang lari ke Turki itu 4 juta. Karena Israel itu hanya baru membantai secara terang-terangan itu baru 47.000, sedangkan dia membantai jutaan. Kalau kita katakan dia bersaudara atas nama negara, bukankah dia presidennya? Bukankah dia pembunuh nomor 1-nya? Hari ini juga begitu. Siapa presiden di rumah tangga? Suami. Kalau banyak perceraian, mana lebih banyak perceraian dari suami atau dari istri? Kalau cerai namanya dari suami itu menceraikan kau. Kalau istri yang menceraikan namanya terus tolak, pergi ke pengadilan bayar terus tolak. Kalau diperiksa di sana presentasinya yang terus tolak yang berasal dari istri sedikit. Itu kenyataannya. Tapi kalau dari penyebabnya, kenapa? Di pengadilan, ini yang sebelah saya ini ahli dalam hukum, dia duduk di pengadilan, ditanya, kenapa kau cerai, kenapa diceraikan? Tak cocok. Dulu cocok. Tidak juga. Dulu pun udah tak cocok. Dulu pun cocoknya banyak dari cakapannya. Kayak orang Inggris saja, I love you. Padahal artinya tidak. Jadi kalau kita udah sampai kaji kita ini sampai kesediaan tadinya sampai ke presiden, itulah ukuran bersaudara. Satu tanah air dia presidennya. Siapa yang membunuhnya? Kalau anak-anak dalam kandungan digugurkan, siapa yang membunuhnya? Hari ini apa sih pembunuhan nomor 1 di dunia? Sesudah kita bersaudara dalam 3 hal yang menjadikan kami bersaudara, sekarang apa pengikat persaudaraan badan, hati, dan akal kita? Kita orang Islam, pengikat persaudaraan kita adalah di agama Islam itu sendiri. Kenapa Umar bin Khattab ketika datang seorang laki-laki yang sudah tak cocok, tak bersaudara lagi dengan istrinya, tapi tak berani bertindak terhadap istrinya, ingin menjumpai Umar sebagai khalifah.
Nak bertanya, hadap kali aku ini dibuat istri aku ini. Jadi bibi nak dia apa ini? Apa dicekikkan? Berarti itu menyakiti pada ulas-ulas sekali. Atau disakiti hatinya. Karena orang yang kau kalau tidak senang berangkat, tapi tak ada berangkatnya dari mana sih? Kalau kami butuh bikin berangkat, apa berangkat ke langkah? Maksudnya apa maksudnya berangkat? Jadi sakit hati yang mendengarnya tadi putar aja, atau yang disakit hatinya, atau disakitkan utaknya, kacau balau itu. Kalau kau minta cerai, oke, kata bapakku. Anak sama aku, rumah sama aku. Kau hanya boleh 2 baju, 2 celana, tak ada jilbabnya. Pergi. Kata itu. Mulai butuh berpikir. Ini sakit kalau tak ada berpikir. Pergi nanti ke rumah mana pula lagi. Jadi disakiti. Ada orang penyakitnya 3-3. Tak cocok untuk aku lagi di rumah Ustaz. Utaknya kotor. Jadi ibu itu pun pandai juga pernah tukang cuci, utaknya kotor. Ya kalau kotor, ibu pernah ada kain kotor? Saya bilang ada. Dicuci dia. Pakai apa? Pakai sabun Rinso. Dicuci aja otaknya yang kotor itu pakai sabun Rinso. Sakit kali. Itu udah betapa pula. Karena ibu ini orang tak tahu, bagi tak tahu, hanya kali aja. Sakit kali hati. Berapa kali? Kalau sakit kaki dengan sakit badan ada sakit-sakit apa namanya, itu betul atau tidak? Pernah ditumbuknya enggak? Kalau ditumbuknya itu sakit badan, ini bukti buatan pecahnya, pecah. Sudah. Kita udah bersaudara, ikatannya cuma satu.